Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan partisipatif yang beranggotakan dengan saya sendiri, nama Lailatul Karimah, NIM 180810201003. Lalu ada teman saya Irna Lestari dengan NIM 180810201049. Kemudian ada Muhammad Zainur dengan NIM 180810201089. Kemudian ada Jerry Archie dengan NIM 180810201157. Pemimpinan partisipatif didefinisikan sebagai persamaan kekuatan dan sharing dalam pemecahan masalah dengan bawahan, dengan melakukan konsultasi dengan bawahan sebelum membuat keputusan. Kepemimpinan partisipatif berhubungan dengan penggunaan berbagai prosedur keputusan yang memperbolehkan pengaruh orang lain mempengaruhi keputusan pimpinan. Istilah lain yang bisa digunakan untuk mengacu aspek-aspek kepemimpinan partisipatif termasuk konsultasi, pembuatan keputusan bersama, pembagian kekuasaan, desentralisasi, dan manajemen demokratis. Kepemimpinan partisipatif menyangkut usaha-usaha oleh seorang manajer untuk mendorong dan memudahkan partisipasi orang lain dalam pengambilan keputusan yang jika tidak akan dibuat sendiri oleh manajer tersebut. Kepemimpinan ini mencakup aspek-aspek kekuasaan seperti bersama-sama menanggung kekuasaan, pemberian kekuasaan, dan berproses mempengaruhi yang timbal balik. Sedangkan yang menyangkut aspek-aspek perilaku kepemimpinan seperti prosedur-prosedur spesifik yang digunakan untuk berkonsultasi dengan orang lain untuk memperoleh gagasan dan saran-saran serta perilaku spesifik yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan dan pendelegasian wewenang atau kekuasaan. Ada beberapa ciri atau karakteristik dari model kepemimpinan partisipatif ini, yaitu bekerja secara aktif dengan bawahan, baik perseorangan maupun kelompok, mengikut sertakan bawahan secara tepat dalam pengambilan keputusan, mementingkan menjalankan tugas guna untuk mempertahankan kepemimpinan dan kekuasaannya, menerima masukan dan nasihat yang bersifat membangun demi perkembangan organisasi, memberikan motivasi secara penuh kepada anggota. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam partisipatif. Nah, di sini kepemimpinan partisipatif itu dapat dibagi dalam berbagai bentuk prosedur pengambilan keputusan. Nah, ini dapat digunakan untuk mengikut sertakan orang lain dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini ada 4 buah prosedur pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu keputusan yang otokratik. Nah, yang kedua yaitu konsultasi, yang ketiga keputusan bersama, yang keempat yaitu pendelegasian. Nah, keempat prosedur pengambilan keputusan tersebut dapat disusun bersama-sama dalam sebuah jajaran yang terdiri dari tidak adanya pengaruh oleh orang lain sampai pada pengaruh yang lebih besar. Nah, jadi varietas konsultasi ini dapat dibedakan menjadi 3 buah, yaitu yang pertama ada pemimpin tersebut itu dapat memberi sebuah keputusan yang dibuat tanpa konsultasi terlebih dahulu, namun bersedia memodifikasinya itu menghadapi keberatan maupun keprihatinan. Nah, yang kedua yaitu pemimpin tersebut memberi sebuah usulan sementara dan secara aktif dapat mendorong orang untuk menyarankan cara-cara memperbaikinya. Nah, yang ketiga yaitu pemimpin itu mengajukan sebuah masalah dan meminta orang lain untuk berpartisipasi dalam mendiagnosanya serta mengembangkan pemecahan-pemecahannya. Namun kemudian itu dapat membuat keputusannya itu secara individu. Nah, di sini perilaku yang partisipatif ini mempunyai kualitas yang dinamis dan dapat berubah sepanjang waktu. Misalnya apa yang semulanya merupakan konsultasi dapat menjadi keputusan bersama, dan apa yang semulanya itu merupakan keputusan bersama itu dapat menjadi sebuah konsultasi. Nah, ketika ia menjadi jelas bahwa kelompok tersebut harus mempunyai keputusan yang akhir.
Ya, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai keuntungan-keuntungan potensial atau manfaat ketika kita melakukan kepemimpinan secara partisipatif. Yang pertama yakni kualitas putusan. Jadi seseorang yang memiliki kepemimpinan secara partisipatif, dia akan cenderung menggunakan bawahannya untuk menentukan suatu keputusan. Maka ketika suatu keputusan itu tidak diputuskan oleh satu orang saja tapi diputuskan oleh beberapa orang, maka sangat jelas kualitas putusan akan lebih berkualitas. Kemudian yakni mengenai penerimaan putusan. Tentu putusan-putusan itu akan diterima oleh seluruh bawahan atau seluruh pihak. Kenapa? Karena memang kepemimpinan yang partisipatif itu akan menggunakan seluruh aspek, seluruh bawahan untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan putusan. Tentu penerimaannya akan diterima oleh semua kalangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai manfaatnya adalah kepuasan terhadap proses putusan. Kenapa kepuasan? Karena semuanya akan merasa terhormat ketika diajak untuk berembuk menentukan suatu keputusan. Kemudian manfaat yang lain adalah pengembangan keterampilan putusan. Pengembangan keterampilan putusan ini adalah ketika seorang pemimpin atau manajer dengan bawahan-bawahannya, dia selalu memutuskan sesuatu yang sulit dalam suatu perusahaan atau organisasi secara bersama-sama. Maka pengembangan keterampilan ini akan semakin terasa seperti itu. Nah, namun juga terdapat resiko ketika melakukan kepemimpinan secara partisipatif, yakni yang resiko yang ada adalah pertama mengenai pengambilan keputusan partisipatif ini memiliki keterbatasan. Nah, keterbatasan yang dimaksud adalah banyak. Bisa terjadi, bisa dikatakan sebagai keterbatasan terhadap waktu, yang mana pengambilan keputusan secara kepemimpinan partisipatif ini cenderung akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, maka pengambilan keputusan secara partisipatif ini tentu memiliki keterbatasan terhadap hal itu. Padahal seorang manajer atau pemimpin harus memutuskan sesuatu secara cepat dan tepat. Nah, kemudian risiko yang lainnya adalah kecenderungan terjadinya partisipasi semu atau biasa disebut oleh pseudo participation. Ya, pseudo participation atau kepartisipasian yang semu ini adalah ketika seorang pemimpin atau manajer itu memang mengajak bawahannya untuk membantu memikirkan suatu case, masalah, dan untuk menghasilkan pendapat-pendapat terhadap suatu perusahaan. Semuanya di mana? Semuanya adalah ketika manajer hanya mengajak bicara bawahan untuk membicarakan suatu masalah, suatu perusahaan, namun seorang manajer ini tidak mengikut sertakan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi seringkali manajer melakukan keputusan tanpa mengakomodir pendapat-pendapat yang sudah diserap oleh manajer tersebut. Mungkin itu, selanjutnya dilanjutkan teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu pedoman bagi kepemimpinan partisipatif. Mendasari hasil penelitian mengenai partisipasi dari model Tirum dan Yeton, beberapa pedoman sementara ditawarkan untuk digunakan pada kepemimpinan partisipatif. Yang pertama, evaluasi tentang pentingnya keputusan. Yang kedua, identifikasi orang-orang yang mempunyai pengetahuan atau keahlian yang relevan. Yang ketiga, evaluasi kemungkinan kerjasama antar peserta. Yang keempat, evaluasi kemungkinan penerimaan tanpa partisipasi. Yang kelima, evaluasi kelayakan atau feasible untuk mengadakan sebuah pertemuan. Ada pula beberapa pedoman untuk mendorong lebih banyak partisipan, antara lain meliputi: yang pertama, konsultasi dengan orang-orang sebelum membuat perubahan. Yang kedua, jelaskan bahwa sebuah usulan itu bersifat sementara. Yang ketiga, catat gagasan-gagasan serta saran-saran. Yang keempat, carilah cara-cara untuk membangun gagasan atau saran-saran tersebut. Yang kelima, berbicaralah secara taktis dalam keprihatinan untuk menjadi saran. Yang keenam, dengarkanlah pandangan-pandangan orang yang menolak tanpa menjadi defensif. Yang ketujuh, coba untuk menggunakan saran dan hadapi keprihatinan. Dan yang terakhir, atau yang kedelapan, yaitu perlihatkan penghargaan terhadap saran-saran tersebut.